Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi akan mengerjakan tugas dasar animasi. Kali ini kita akan membuat sebuah robot ya, di mana pada pertemuan kemarin kita sudah membuat sebenarnya, tapi di pertengahan perjalanan tidak selesai ya. Kemarin kan kita sudah membuat kepalanya, badannya, tangannya sebelah kanan dan kakinya sebelah kanan saja. Ya, terus dilanjutkan sama yang terakhir itu membuat antena ya kan. Oke. Nah, sini Pak Jun akan mengulang kembali prosesnya dari pertama ya, dari sebuah kubus ya. Makanya ini nanti akan kita bandingkan ya. eh, Prosesnya nanti kalian bisa coba di rumah masing-masing ya, menggunakan laptop. Oke. Yang ini kita save dulu. Terus kita new untuk membuka lembar kerja baru ya, di mana akan terdapat objek secara default, kamera kita hapus, lightning kita hapus. Nah, yang tersisa hanyalah kubus. Pertama-tama kita akan membuat sebuah badannya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke edit mode ya, seperti ini. Lalu kita pilih face paling atas itu. Oh ya, terlebih dahulu Pak Jun mau nyalakan screencast-nya dulu ya, supaya kalian bisa lihat apa yang Pak Jun pencet di keyboard sama di mouse ya. Oke, seperti itu. Nanti kalian bisa lihat di warna yang kuning seperti ini ya. Oke, face-nya kita pilih yang paling atas, lalu kita insert menggunakan I untuk membuat sebuah lehernya. Lalu kita extrude ke arah atas ya, seperti ini. Nah, di sini sekarang kita akan extrude namun membesarkannya ya. Jadi tombolnya dipencet 2, pertama E ya, ke atas, tapi kita jangan langsung klik ya, terus pencet S. Maka dia akan melebarkan ya. Kita buat seperti ini. Kita langsung extrude lagi ke atas buat kepalanya. Nah, jadi ya. Jadi proporsinya tuh palanya kecil, badannya agak besar ya. Nah, kita lanjutkan sekarang buat sebuah tangannya sebelah kanan ya. Kita keluar dulu ke object mode ya. Lalu kita masukkan kembali add mesh berupa cube. Ya, nah, dia ada di tengah sini ya, karena kursornya masih di tengah sumbu X, Y, Z-nya ya. Makanya kita geser ke arah kanan. Nah, untuk menyalakan move dan rotate segala macam ya, daripada mencet-mencet di toolbox di sebelah kiri, kita aktifkan saja nih di gizmo. Nah, ini yang kalian tidak paham atau tidak sadar ya. Nah, di sini ada pencetannya. Move, rotate, scale. Nah, ini kita pilih yang move aja. Ya, jadi nggak usah klik bagian kiri lagi, itu merepotkan ya. Nah, makanya di sini sekarang akan ada sumbu X, Y, Z-nya supaya memudahkan kita menggeser-geser. Nah, kalau kita matiin dia mati. Nah, ini dihidupkan. Nah, supaya gampang tinggal tarik. Nah, kayak gitu kan, ada 2 jadinya. Nah, ini kita scale, perkecil ya. Kita lihat dari tampilan depan, terus kita posisikan ulang ke arah bahu kayak gini ya. Lanjut, kecilin lagi mungkin, sip. Nah, selanjutnya kita masuk edit mode kubus yang baru tersebut ya. Kita pilih face bagian depannya, kita extrude kembali dan di scale seperti tadi membuat kepala ya. Nah, ini kita extrude langsung kanan ya. Nah, sekarang kita bikin lengannya yang bawah, berarti pilih face bagian bawahnya, terus kita insert ya, kecilin. Nah, di sini kan dia terlalu lebar ke kanan ke kirinya ya, di sumbu X. Nah, makanya kita gepengkan di sumbu X-nya, pencet S, lalu X ya. Nah, jadi dia kecil, menyesuaikan. Nah, sini kita extrude ke bawah ya. Nah, seperti ini maksudnya ya. Jadi dia agak ada tangannya. Ini kita extrude lagi. Seperti itu.
terus kita extrude buat bikin pergelangan tangannya nanti ya. Seperti ini dulu ya. Jadi dia ada garis dan bawahnya facenet ya. Nah, ini kita biarkan dulu satu aja. Nanti kita akan membuatnya duplikatnya ke sebelah kiri itu dengan modifier ya. Nah, sekarang kita buat bagian kakinya, berarti kita keluar dulu dari edit mode ya. Kita buat kakinya, berarti kan kita masukkan kembali kubusnya ya. Mesh, pilih cube. Nah, dia ada di tengah. Ini kita ke bawahin dikit. Kita scale, taruh di sebelah kanan berarti ya. Oke. Nah, kalau kekecilan kita besarkan saja S ya, kayak gitu. Atau kita lebarkan ke arah Y, sumbu Y, S, Y. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini Pak Jun mau mengecilkannya kembali, berarti kita masuk edit mode. Kita pilih face bagian bawah. Kita inset ya, kayak gitu. Nah, terus dikecilin di sumbu Y-nya kembali, S, Y. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kita tarik buat menjadi kaki ya, kayak gitu. Di extrude. Terus diberi kayak dengkul gitulah ya. Nah, terus extrude lagi. Oke, kita lihat proporsinya ya, ketinggian ini kita kecilin. Terus ini Pak Jun pilih tampilan wireframe supaya bisa pilih bagian belakangnya. Nah, dinyalakan lagi solidnya. Oke, kayak gini ya. Nah, setelahnya kita bikin kakinya bagian depan. Nah, Pak Jun sini mau membelah kakinya menggunakan loop tool ya, loop cut, sorry. Dengan cara Ctrl R. Nah, toolboxnya yang ada yang ini ya, daripada kita pencet, mendingan kita langsung saja Ctrl R pada keyboard. Nah, kayak gitu. Nah, bagian depannya kita pilih berarti menggunakan face, ini ke depan, extrude. Nah, ya. Kita pilih add G, bagian kaki ujungnya kita ke bawahin, dia jadikan agak mengecil di depannya. Ya, kayak gitu. Nah, pilih bagian sampingnya, kita masukkan ke dalam. Nah, dia agak miring. Ya. Nah, terus kita vertexnya kita pilih, kita kecilin bagian belakang. Nah, kayak gitu ya. Lalu kita edit bagian sini sedikit. Oke, sudah. Nah, kemarin Pak Jun kan belum mengajari cara untuk membuat salinan atau duplikatannya ke arah kiri ataupun kanan. Nah, kita bisa pilih objek tangannya kayak gini. Nah, lalu kita duplikatin ke sebelah kirinya. Kita pilih di sini tuh ada yang gambarnya kunci biru gitu ya. Namanya modifier properties ya. Nah, kita tambahin add modifier, lalu pilihnya mirror. Nah, dia mirrornya ada di sini tuh. Ini duplikatnya. Nah, sekarang kita maunya kan pindahnya di sebelah sini ya, ke kiri ya. Kita pilih mirrornya nih yang gambarnya kayak pinset atau eyedropper ya. Kita pilih bagian badannya si robot. Nah, dia kanan kiri sama sekarang. Ya, jadi kita nggak usah bikin dari awal lagi, dari kubus lagi. Tinggal copy aja di mirror namanya. Nah, sekarang tinggal pilih yang kaki. Ya. Terus pilih mirror lagi. Kasih eyedropper lagi ke bagian tubuh. Jadi 2. Ya, simple robotnya. Mudah dibuat. Oke. Kita lanjut tambahkan mata mungkin ya di bagian depannya. Nah, berarti kita belah terlebih dahulu badan robot dan kepalanya ya supaya ada tengahnya gitu. Kita masuk edit mode. Nah, kita loop tool berarti Ctrl R. Nah, loop tool itu buat membelah ya. Terus setelah diklik, jangan diklik lagi, nanti kalian bakalan tidak simetris. Nah, sekarang kita batalin
klik kanan. Nah, maka dia akan center pas di tengah kayak gitu. Ya. Oke. Kita keluar dari edit mode-nya seperti itu ya. Nah, nanti kita taruh kursornya pindahin ke bagian sebelah kanan jadi kayak mata gitu ya. Berarti kan kita pilih face-nya bagian depan kepala ya. Kita pindahin kursor nih yang ada di tengah sumbu XYZ ke arah sini. Caranya Shift S terus pilih kursor to selected. Nah, dia pindah. Yang tadinya di bawah sekarang pindah ke sini. Ini kan kursor sebagai tempat munculnya objek baru ya. Nah, kalau kita pencet Shift A untuk munculin sebuah mesh, kita pilihnya UV sphere deh, matanya bulat ya. Nah, dia maka akan muncul di situ. Nah, UV sphere ini ada titik sumbunya. Nah, di atas dan bawah. Kalau begini, dia kan titik sumbunya nggak di depan ya. Makanya kita rotate RX90. Nah, matanya sekarang kan ada di sini. Ya, kita kecilin scale. Nah, kita majuin atau mundurin ya. Kita gepengin di sumbu Y-nya, SY kayak gitu. Nah, ya, jadi mata dia. Kita bikin dua, sama caranya kayak tadi, pilih modifier, mirror, tembakin ke bagian kepala. Dia ada di kanan kiri sekarang. Ya. Lanjut kita bikin bagian muka apa ya? Bibir ya kali ya. Bibir robotnya simple aja nih. Kita kan masih baru gitu. Ya. Bikinnya yang simple-simple. Nah, sekarang tadi kan ada di mata buat pindahin kursornya. Sekarang kita pilih bagian tengah. Ya. Kalau tengah itu nggak bisa dipilih face-nya. Kita berarti pilihnya pakai edge. Kita seleksi edge-nya warna putih dia. Kita pindahin kursornya yang ada di mata ke tengah-tengah. Caranya sama kayak tadi, Shift S, kursor to selected. Nah, dia ada di tengah sekarang ya. Kita keluar dari edit mode-nya ya, terus kita masuk Shift A, pilih apa ya buat mulutnya itu. Kita pilih donat dah. Jadi dia kayak O gitu ya. Nah, ini donat torus. Kita putar RX90 ke arah depan dia. Nah, kita taruh di sini. Mukanya jadi kayak kebuka mulutnya ya gitu. Nah, ini kita gepengin di bagian Z-nya SZ. Nah, gini maksudnya. Terus kita gepengin lagi di bagian X, SX. Nah, sedikit aja. Nah, kebuka kan mulutnya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ini kan terlalu blocky ya, kotak-kotak semua. Kita rapihin, kita variasiin dah ya bentukannya. Kita manipulasi berarti titik vertex ataupun edge-nya. Kita pilih bagian kepala dan badannya. Kita pilih edit mode ya. Kita pilih vertex bagian sini misalnya ya. Nah, ini kan geser ke sono gitu maksudnya ya. Nah, untuk bagian badan dia kan kalau kita geserin yang kiri nggak ngikut ya. Ya kan? Nah, ini kagak di mirror ya. Yang di mirror kan yang tadi kaki dan tangan ya, dan juga mata. Nah, untuk bagian kepala sama badannya tuh kan belum di mirror ya. Jadi kalau kita gerakin satu, dia yang sebelahnya nggak gerak ya. Nah, sekarang kita mirror caranya ya. Caranya itu kita potong dulu bagian tengahnya. Nah, ini sudah ya kan. Sekarang kita hapus bagian tengahnya berarti. Cara ngapusnya kita pakai tampilan wireframe ya, akan jadi garis-garis gini, kawat gitu ya. Kita seleksi semua bagian samping kirinya ya. Nah, kayak gitu. Yang samping kanannya jadi nggak kepilih kan, hanya kiri. Kita delete, pencet X, pilihnya yang face ya. Jangan vertex, jangan edge, pilih yang face. Nah, dia kebelah, kepotong sebagiannya tuh ya. Sekarang kita ke tampilan solid lagi ya. Nah, ini kita
kasih mirror. Nah, kanan kiri sudah muncul kembali ya. Sekarang kita rapihin di edit modenya. Nah, di sini harus dinyalakan clippingnya. Nih, clipping ada di bagian modifiernya. Kalau nggak dinyalain, hasilnya kayak gini. Mana ya? Oh, ini kan clippingnya udah dinyalain. Dia tuh ketutup gitu. Nah, ini kalau kita matiin G, nah dia kebuka. Tuh, ya. Nggak nyambung lagi. Makanya clippingnya harus dinyalain. Nah, ya. Supaya dia tuh ketutup terus. Kita tarik-tarik tuh nggak bolong gitu loh. Ya, clippingnya harus dinyalain. Nah, sekarang percobaannya, kalau saya gerakkan yang bagian kanan, maka yang kiri akan ngikutin. Nih contohnya, tuh, ya kan, kirinya ngikutin. Kalau tadi kan sebelum di mirror nggak ngikutin ya. Nah, mudahnya kayak gitu. Nah, ini kita tirusin lah mukanya. Kita coba-cobain aja pokoknya. Nah, kecilin atau bagian depannya, belakangnya tuh kita ke atasin gini ya, supaya lebih variasi aja ya. Terus bagian tengahnya mungkin kita potong jadi kayak apa namanya, celana gitu ya, kayak gini. Terus bagian dalamnya kita kedalamin gitu. Nah, ya. Pokoknya dicobain aja. Misalnya bagian tangannya sekarang dipilih. Sininya nih, add G-nya. Dikatasin, ya. Nah, dibesarin gitu bahunya supaya lebih bidang, ya. Terus apa lagi? Tangannya ya tadi. Tangannya sekarang kita coba kasih loop cut ya. Tadi kan loop cutnya cuma satu ya. Nah, ini satu. Kalau kita scroll atas atau scroll bawah tuh buat nambahin sama kurangin loop cutnya coba. Tuh, jadi banyak kayak gitu ya. Bisa dicoba. Terus klik kiri buat okein. Nah, ini klik kanan setelah klik kiri untuk ngebatalin pergerakan geser-gesernya ini. Ya, kalau nggak mau digeser. Kalau mau digeser silakan. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan dia banyak jadinya ya. Nah, sekarang kita pilih caranya. Kalau mau milih sekaligus ke belakang itu, ini kan pilihannya cuma satu. Kalau mau pilih sekaligus ke belakang, tekan ALT di keyboard, terus klik. Nah, dia maka akan milih sekeliling. Ya, nah ini bisa kita besarin gitu. Ya, yang sebelah sini juga kayak gitu. Agar variasi aja. Yang ini kecilin. Ya, kayak gitu. Ya, coba-coba aja pokoknya semuanya. Lanjut. Nah, ini kayaknya terlalu kotak ya bagian depan badannya. Ini kita coba mundurin dah. Nah, kayak gitu. Jadi kayak perempuan ya. Ya. Coba-coba aja pokoknya. Celananya mana nih? Celananya nggak ada. Robot pakai celana nggak guys? Nah, kayak gitu ya. Supaya lebih kelihatan bentuknya aja daripada kotak banget. Nah, ini kan lehernya juga terlalu kotak nih ya. Kita coba kecilin atau besarin deh, nggak apa-apa. Oke. Ini juga mundurin ke belakang gitu. Ini ke kiriin dikit dah. Ya. Nah, sekarang bagian kakinya kita coba edit-edit. Nah, biasa kan dengkul itu agak sedikit maju ya. Kita coba majuin lah. Kayak gitu. Nah, terus yang belakangnya itu agak nekop dikit. Nah, kayak gitu ya. Silakan dicoba. Terus apa lagi?
Ini coba kita bikin bawahan kakinya. Ya, ini kan tidak rata ya guys. Kalau ini nggak lurus tuh, dia ngikutin bentukan atasnya. Ini bisa kita ratain dengan cara SZ0. Nah, rata gitu. Nah, ini saya maksudnya mau dibikin kayak bagian luar kakinya gitu loh. Ini kita extrude-nya tapi kan biasanya kita sekarang ALTE pilihnya. Oh, sorry. Ini kepencet yang lain-lain deh. Oke, ini kita pilih, terus ALTE-nya ada di sini berarti ya. Extrude along normal pilihnya ya. Terus kita geser. Nah, maksudnya kayak gitu loh. Ya, jadi kayak ada insole-nya gitu ya. Ship. Udah. Nah, ini basic banget guys. Ya, bisa dicoba di rumah. Oke. Nah, sekarang coba kita warnain ya. Untuk mewarnain, kalian berarti kan harus ganti tampilan viewportnya itu jadi material ya. Nah, tadi kan warnanya abu-abu. Itu karena pakai tampilan solid. Nah, sekarang pakai tampilan material preview ya. Nah, sekarang kalau kita pilih ke properties material nih bagian sini ya, yang kayak bola dunia, kita bisa tambahin warna. Kita new ya. Terus kita pilih nih base colornya ada di sini ya. Kita pilih dulu ininya, objek yang mau diwarnain, misalnya si badan robotnya ya. Terus base color kita pilih warna apa ya. Robot tuh abu-abu gitu ya sebenarnya ya. Merah deh. Kita cobain warna merahnya. Oke, kayak gitu, kayak Iron Man nanti. Nah, terus badannya juga mau diwarnain merah, ya kan? Ini kita tambahin. Nah, kita pakein warna yang sebelumnya, ini merah dulu. Ya, saya juga mau pakai warna merah dulu semuanya. Nah, sekarang kita bisa masuk edit per bagian kecil-kecilnya ya. Kita pilih bagian tangan ya. Terus kita masuk edit mode. Nah, kita pilih bagian sininya gitu ya, secara keliling. Nah, ini kita tambahin lagi warnanya. New, terus pilih base colornya, coba warna hitam. Ya, atau ya hitam ada. Ya. Nah, ini kan dia belum berubah ya. Kalau mau berubah, kita harus tambahnya ke assign ya, assign. Kalau belum dipencet ini nggak berubah dia. Nah, ini setelah dipencet assignnya dia baru berubah. Kalau mau ada dua warna dalam satu mesh ya, seperti itu ya. Nah, sini juga saya mau coba warnain beda-beda belang-belang ya. Nih, begini ya. Kepilih tuh bagian belakang-belakangnya. Nah, ini saya mau tambahin lagi warnanya. Jadi warna gold, new atau warna kuning-kuning itulah kayak Iron Man ya. Sini tambahin lagi warnanya, warna kuning gitu. Agak gelap. Oke. Nah, assign ya, jangan lupa. Nah, kayak gitu ya. Jadinya loreng-loreng kayak macan. Nah, oke, di bagian mata belum diwarnain. Kita mau warnanya apa? Hitam lagi aja dah, ya. Jangan. Abu-abu, oke deh. Tambahin new. Pilihnya yang abu-abu. Nah, kayak gitu. Ya. Terus bagian terkecilnya juga kita bisa warnanya pilih. Ya, terus kita pencet Ctrl plus. Dia akan membesar kayak gitu loh. Ya. Nah, yang ininya kita tambah lagi. Terus pakai yang hitam. Kita coba assign. Nah, matanya kayak lagi melotot gitu ya, biarin. Nah, ini juga saya mau jadiin warnanya materialnya, kita bisa pilih pakai warna yang udah kita buat tadi ya, jadi nggak usah perlu bikin warna baru. Kalau ada yang sama warnanya kita bisa pilih. Nah, kayak gitu ya. Nah, bagian kakinya sekarang, nah ini saya juga mau kasih warna hitam. Kita pilih
face, kita pilih sekelilingnya kayak gitu. Nah ini tambahin dulu, terus pilih warna hitam. Jangan lupa di assign. Nah, maka warna hitam muncul. Ya. Nah, kita tambahin lagi bagian kakinya di sini saya mau warna abu-abu. Nah, ini kan kita mau pilih bagian sini. Sorry, sini ya. Terus kita Ctrl plus, dia bakalan membesar seleksian kita. Nah, kayak gitu. Sini tadi saya mau warnain apa ya? Abu-abu ya. Ini berarti tambah, terus pakai warna yang sudah ada, pilihnya abu-abu, jangan lupa desain. Nah, kayak gitu. Ya. Simple, robotnya sudah jadi, ya. Oke, lehernya mungkin hitam juga. Tambahin, kasih warna hitam. Assign. Oke, nah bagian tengahnya saya mau kasih warna tadi udah gold ya, ke emas. Nah kayak gitu ya, udah simple banget nih tugasnya. Nah sekarang coba kita rendernya ya, bisa kita kasih render preview material seperti ini. Nah sekarang mau coba dikasih warna dengan tambahan rendernya cahaya ya. Kita pilih menu render. Nah ini kan gelap ya, dia butuh cahaya. Cahayanya kita buat dari menu add, berarti di sini ya. Nah di sini ada lighting ya, atau kalian bisa shift A, pilih light, pilih yang poin ataupun area ya. Nah kayak gitu. Nah dia kan kecil ya, tuh warnanya cuma di bagian atas kepala. Ini bisa kita berbesar, tekan S ya. Nah tapi warnanya malah makin pudar. Nah setiap cahaya punya energi atau watt ya di sini. Coba powernya kita tambahin jadi 1000. Ini kan 10 watt ya, coba 1000. Nah lebih terang lagi dia ya, tapi di bagian atas saja tuh ya. Kita tambahin lagi cahayanya, diduplikat. Nah dia bakal lebih terang lagi. Kita lihat dari tampilan atas, kita geser kayak gini ya. Terus kita lihat dari tampilan depan, kita geser ke bawah. Saya mau dia tuh nembakin cahayanya ke sana gitu. Kita R, sorry, ini pilih aja gini. Nah kita lihat dari tampilan samping, dari atas, nembakin gini. Oke, nah ini kita tambahin yang bagian atasnya jadi berapa, 2000 watt. Nah, lebih terang dia ya. Nah ini kita tambahin lagi warna cahayanya ya, yang ada di samping. Kita pilih ke bagian samping kirinya, Shift D, kita duplikat. Nah kita geser ke tampilan samping sini ya. Terus kita rotate-nya pakai yang kuning itu tuh. Nah dia lebih terang lagi tuh gerakan cahayanya ya, shadow-nya bergerak. Sudah kayak gini nih. Jadi ada sorotan cahayanya ada 3, dari atas, samping kanan, samping kiri. Nah sekarang kita coba kasih alas fotonya. Biasa kan kalau di studio ada alas foto ya. Kita pilih dari menu add ya, pilih image, pilihnya plan ya. Maka plannya ada di bawah itu tuh ya, di bawah kakinya ya. Kita naikin ke atasnya dikit lagi, kita perbesar di scale. Nah kayak gitu. Nah terus bagian belakangnya kita kasih lagi ya. Dengan ngedit plannya, kita masuk ke edit mode, pilih add G bagian belakangnya tuh ya. Kita extrude di sumbu Z kayak gitu ya kan. Nah saya mau bagian sini ngelengkung nih, supaya dia soft cahayanya nanti ngebeloknya. Kita pilih add G nya lagi, kita bevel, Ctrl B. Nah dia jadi segitiga gitu loh
Nah, ini tinggal kita scroll atas supaya lebih halus, kasih segmen ya. Nah, kayak gitu. Ini kita bisa warnain juga bagian background belakangnya jadi warna apa yang kalian suka. Nah, kayak gitu. Sudah jadi ya. Nah, sekarang kita masukin kamera. Shift A, pilih kamera. Kamera mana? Nih dia kamera. Kameranya ada di sini tuh ya. Kita rotate dia ke bagian depan, R. Sip. Nah, kita lihat coba di tampilan 0, 0, numpad 0. Nah, dia kan ke bawah kaki ya. Sekarang kita rotate lagi dari tampilan samping. Coba lihat lagi. Nah, dia ke depan gitu ya. Nah, ada cara mudahnya buat ngegeser-geser kamera ya. Ini kita nyalakan menu N di sini. Terus kita masuk ke tab view, pilihnya kamera to view. Maka segala pergerakan kamera akan mengikuti pergerakan mouse ya. Kayak gitu. Nah, ini kan kameranya wide ya, lebar kanan kiri 6:9. Nah, kita bisa ubah kameranya pada menu sini nih. Ada di output properties ya. Kita ganti kameranya. Ini kan 1920 kali 1080. Ini kita ganti aja 1920 juga. Dia jadi square nih layout kameranya ya. Nah, kayak gitu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita render ya. Dengan tekan render di sini F12. Klik. Nah, sudah jadi gambar modeling dari sebuah robot. Kalian bisa image, pilih, terus save as. Nah, ini yang dikumpulkan nantinya ya. Bukan file blendernya, tapi file hasil gambarnya yang dikumpulkan ya. Ini kita taruh di desktop ya. Kita kasih nama tugas robot dulu ya. Sebelum nanti dikasih nama file yang betulnya. Sudah jadi. Bisa kalian coba di rumah selama liburan ini ya. Jadi tolong dikerjakan. Mana tadi tugas robot? Tugas robot kemana ya? Oh, ini dia. Udah jadi ya, kayak gitu. Oke, selamat mencoba semuanya. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.